Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan ngobrol berbicara tentang laga yang akan berlangsung di Stadion Wembley pada Kamis dini hari, mempertemukan antara juara Eropa 2020 Gliazzurri Italia menghadapi juara Copa America yang berada di wilayah CONMEBOL Argentina. Tim Tanggo ini menjadi juara setelah mereka mengalahkan Brazil di final dengan 1-0 lewat gol Angel Di Maria. Sementara teman-teman tahu bahwa Italia di bawah asuhan Roberto Mancini mengalahkan tuan rumah Inggris lewat adu penalti 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di Wembley. Dan memang ini ada seperti kesamaan di mana kedua tim ini bertarung antara juara di wilayah UEFA dan juga di CONMEBOL antara Argentina dan Italia, karena mereka sukses itu ketika mereka mengalahkan tuan rumah. Argentina mengalahkan Brasil, sementara Italia mengalahkan Inggris, dan mereka dipertemukan dalam laga bertajuk Finalissimo. Ya, jadi ini mempertemukan antara dua juara di dua benua terbaik. Dan sebenarnya ini sudah berlangsung, sudah pernah terjadi ya pada tahun 85 ketika itu Prancis menjadi juara, mempertemukan antara juara Eropa dan juara Amerika Latin menghadapi Uruguay, dan Prancis bisa menang dengan 2-0. Ketika itu Prancis masih diperkuat oleh Michel Platini-nya, dan terakhir pada 93 Argentina yang tampil untuk menghadapi juara Eropa tahun 92, saat itu adalah tim dinamit Denmark, dan Argentina bisa menang. Baru kemudian setelah begitu lama istirahat, dan ini kembali bertarung di Wembley. Dan duel ini menjadi laga yang saya pikir ini penuh emosional, yang akan dimainkan oleh salah satu punggawa, salah satu pemain kawakan terbaik yang bahkan untuk lini belakang kalau bicara dengan tim Italia, yaitu Giorgio Chiellini. Dalam usia 37 tahun, dia akan melepaskan jersey Gliazzurri atau jersey tim nasional Italia di saat akan bertarung di Wembley nanti dini hari menghadapi Argentina, dan menjadi laga, saya katakan laga emosional pasti. Dia akan mengakhiri laga, dia akan pensiun bersama dengan tim nasional Italia, di mana dia sudah bermain 116 kali, 116 caps dengan mencetak 8 gol. Sejak Chiellini untuk pertama kali dipanggil oleh pelatih Marcelo Lippi pada 17 November 2004. Itu pertama kali dia masuk di tim nasional dalam usia Chiellini saat itu 20 tahun. Dan dia sudah berkarir sampai sekarang 18 tahun kalau dihitung dari 2004. Dan cukup bagi dia untuk bisa mengakhiri karir sebagai pemain belakang terbaik yang pernah ada di tim nasional Italia, dan mereka bisa meraih gelar di Euro 2020, dan itu menjadi gelar yang istimewa tentunya, penuh kenangan manis bagi Chiellini, dan dia dipanggil kembali untuk memperkuat yang terakhir kali bersama dengan rekan dia seklub di Juventus, Leonardo Bonucci, yang nantinya akan bermain menghadapi Lionel Messi. Jadi ini laga yang sangat baik ketika dia harus bagaimana menjaga seorang Lionel Messi dalam pertarungan menghadapi tim Albiceleste, julukan bagi tim Tanggo Argentina yang akan bertarung dengan Azzurri Italia. Ini laga yang menarik untuk kita saksikan. Memang sepertinya kelihatan seperti laga persahabatan internasional saja di sini, namun gengsinya saya pikir ini sangat tinggi yang terjadi di antara kedua tim. Apalagi Italia sudah lama nggak bisa menang melawan Argentina. Tercatat itu 87 kalau nggak salah. Terakhir mereka bisa menang dalam sebuah pertandingan persahabatan di Suri saat Italia menang dengan 3-1. Namun kesininya mereka nggak pernah menang. Lama sekali, mungkin hampir 34 tahun mereka tidak bisa mengalahkan Italia. Dari 5 pertemuan terakhir itu hanya ada 2 kali imbang melawan Argentina, dan 3 kali kekalahan yang dialami oleh Italia. Jadi inilah kesempatan, momen yang paling pas buat Italia. Mereka harus bisa menang setelah lama tidak bisa menang di saat salah satu
pemain mereka akan pensiun, ya, gantung sepatu di tim nasional Italia, Giorgio Chiellini. Dan mungkin saja ini menjadi suatu hiburan bagi pasukan Mancini, karena di luar dugaan mereka gagal merebut satu tiket untuk lolos ke Qatar 2022 di Piala Dunia akhir tahun ini, karena mereka dikalahkan oleh tim underdog Makedonia Utara dengan 1-0, sehingga habislah harapan bagi Italia untuk bisa lolos. Dan ini untuk kedua kali secara back to back. Di 2018 juga mereka gagal, tidak lolos ketika mereka disingkirkan dalam playoff menghadapi Swedia saat itu. Dan sekarang mereka disingkirkan oleh Makedonia Utara. Tapi kalaupun Italia bisa menang melawan Makedonia, mereka masih harus bertarung menghadapi Portugal. Dan ini belum tentu juga, masih 50-50, karena Portugal yang kita tahu sudah lolos setelah mengalahkan Makedonia Utara. Ini berbahaya memang kalau walaupun Italia berhadapan dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ini apalagi kalau bermain di Portugal, peluangnya belum bisa dipastikan mereka lolos. Laga yang sangat ditunggu sebenarnya. Tapi ketika Makedonia mampu mengalahkan Italia, jalan bagi Portugal itu lebih lempeng lagi, lebih tenang, lebih aman buat mereka, dan mereka bisa lolos ke Qatar. Jadi Italia hanya akan jadi penonton nantinya di Piala Dunia tahun ini. Dan inilah yang membuat mereka kesempatan sekarang harus bertarung melawan Argentina sebagai hiburan buat mereka. Dan kalau mereka menang, wah berarti mereka bisa memecahkan rekor tidak pernah menang yang sudah begitu lama mereka impikan terhadap tim Albiceleste Argentina ini. Namun kalau bisa dilihat apakah Italia akan menang, belum tentu. Argentina datang dengan kekuatan penuh. Selain Lionel Messi yang saat ini bermain di PSG, di Paris Saint-Germain, mereka masih punya Paulo Dybala walaupun sudah keluar dari Juventus, tapi ini pemain yang bagus. Mereka masih punya Lautaro Martinez yang bermain di Inter Milan. Jadi bayangkan saja kalau 3 pemain ini dimainkan sekaligus oleh pelatih Lionel Scaloni, ini menakutkan, terutama bagi Chiellini yang berada di belakang bersama dengan Bonucci, pasangan partner dia terbaik yang ada di tim nasional Italia. Bukan cuma itu juga, Argentina memiliki pemain-pemain yang bagus. Ada Joaquim Correa yang bermain di Inter Milan, Angel Correa yang bermain di ATM, di Atletico Madrid. Bagus-bagus. Angel Di Maria yang bermain di PSG juga. Mereka masih punya gelandang-gelandang yang baik. Ya, ada Giovanni Lo Celso yang berada di Villarreal. Pokoknya pemain ini, tim ini dihuni oleh banyak pemain-pemain yang bertalenta yang luar biasa. Ya, kita bisa sebut juga ada Rodrigo De Paul di ATM. Jadi bagaimana kalau mereka semua ini berada dalam satu tim? Wah, ini sangat mengerikan untuk lini serang dan lini kedua bagi Argentina. Di bawah Mistar, pasti Scaloni akan memilih salah satu di antara 2 penjaga gawang terbaik mereka. Mereka masih punya Emiliano Martinez yang tampil bagus bersama dengan Aston Villa, dan juga Geronimo Rulli yang tampil baik, yang membawa juga ikut si kapal selam kuning Villarreal sampai ke semifinal di Liga Champions sebelum disingkirkan oleh Liverpool. Dia juga berada di skuad Argentina. Bagaimana dengan belakang? Mereka masih punya pemain berpengalaman seperti Nicolas Otamendi yang sekarang ada di Benfica dan pasti mungkin akan dimainkan di posisi di belakang. Ya, ada Tagliafico yang bermain di Ajax, ada Juan Foyth di Villarreal, Lizardi juga ada di Ajax. Banyak pemain-pemain terbaik saya pikir yang dimiliki oleh Scaloni bersama dengan tim tangguh Argentina. Ada Christian Romero yang bisa berpasangan dengan Otamendi. Christian Romero kita tahu bermain untuk Spurs saat ini, mantan pemain Atalanta ini. Jadi inilah skuad yang mewah yang akan dibawa oleh Scaloni untuk menghadapi Italia. Karena Argentina menjadi salah satu favorit juga setelah mereka lolos dari zona Amerika Selatan. Dia difavoritkan untuk bisa menjadi juara dunia bersama dengan Brasil. Ini 2 tim yang mewakili Amerika Selatan yang sangat ditakuti oleh wakil-wakil Eropa, dan mereka menjadi unggulan bersama dengan tentunya Jerman. Ada Prancis sebagai juara bertahan, Spanyol, Inggris. Ini yang kita akan tunggu nantinya di Qatar. Tapi khusus untuk pertandingan ini menghadapi Italia, ini menarik. Karena Italia punya kekuatan dengan lini bertahan yang bagus. Selain Bonucci dan Chiellini, mereka sudah kembalinya dengan pemain yang main apik, main luar biasa di Euro. Leonardo Spinazzola.
sudah kami tampil lagi. Sembuh dari cedera yang panjang ketika ia tidak tampil di final bersama dengan Italia menghadapi Inggris, tapi sekarang dia sudah berada dalam skuad Mancini. Bisa saja dia Spinazzola ini akan main di sisi kiri, kemudian di kanan ada Giovanni Di Lorenzo yang akan main di kanan ya, dengan Florenzi sebagai cadangan. Nah, di tengah Mancini punya opsi 3 pemain, Nicola Barella, Marco Verratti, dan Jorginho. Pasti akan dimainkan lebih awal di starting 11-nya Italia. Di depan mereka banyak pilihan. Ada Lorenzo Insigne di sana, masih ada Belotti yang bisa dimainkan, Zaniolo yang juga bisa dimainkan, Politano yang ada di sana. Jadi banyak, apalagi ada 2 anak muda mereka dari Sassuolo, Raspadori dan Scamacca. 2 ini pun masih bisa dimainkan oleh Mancini, sehingga agak membingungkan mungkin bagi Mancini untuk siapa yang akan dimainkan. Tapi saya pikir harus bisa memberikan kesempatan kepada 2 anak muda. Salah satulah untuk bermain di starting 11. Apakah Scamacca atau Raspadori yang ada di sana, dan satu lagi akan datang dari bangku cadangan sebagai super sub. Jadi kita akan lihat pertarungan ini yang sangat menarik. Tentunya siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan saya rasa Argentina tidak mau kalah. Mereka tidak mau tercoreng lagi untuk bisa dikalahkan oleh Italia. Dan Italia punya ambisi khusus. Kalau Italia menang berarti ini kado istimewa buat seorang Chiellini yang akan pensiun. Dan Chiellini pasti akan main habis-habisan juga di belakang. Dan bukan tidak mungkin ada pergantian di babak kedua. Bastoni akan masuk, akan dimainkan juga oleh Mancini. Entah siapa yang akan dia gantikan, mungkin Chiellini dan salah satu dengan Bonucci. Kita akan lihat bagi pasukan Mancini ini. Italia dituntut harus bisa menang karena mereka pernah juara di Euro di stadion yang sama, di Wembley, ketika mereka mengalahkan Inggris. Namun sekali lagi tidak gampang, tidak mudah untuk mengalahkan Lionel Messi. Bahkan Messi punya kesempatan untuk bisa membuat gol, karena itu tadi saya bilang lini depan mereka begitu menakutkan. Ya, kalau Messi dimainkan, Dybala dimainkan, Lautaro dimainkan dengan dukungan Lo Celso di tengah dan Rodrigo De Paul dan Angel Di Maria, ini berbahaya sekali. Namun kita akan tunggu hasil akhirnya akan terjadi di Wembley pada dini hari nanti. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bola 365 ya, yang sudah mendukung dari website Bola. Kalau Anda ingin mencari sebuah kebahagiaan untuk bisa membuka web, silakan buka di Bola 365. Terima kasih juga buat Kopi Tubruk Gajah, Croissant, ACC, dan juga PTSK Prima Eva dan Leones yang sudah terus bisa mendukung channel YouTube Bung Ropan. Sampai di sini pembicaraan kita tentang duel antara Italia sebagai juara Eropa dan Argentina sebagai juara di Amerika Selatan. Ciao.